semuanya, berikut adalah pemaparan terkait epidemiologi obesitas di Indonesia. Kira-kira obesitas itu apa ya? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Lalu, cara menentukan obesitas adalah dengan indeks massa tubuh atau IMT yang merupakan indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Setelah mengukur IMT, maka kita dapat menentukan klasifikasi obesitas seseorang seperti tabel berikut dengan kategori praobesitas, obesitas 1, dan obesitas 2. Berikut ini adalah proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun pada tahun 2007 hingga 2018 berdasarkan data Riskesdas. Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa obesitas mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2007 sebesar 0,5, pada tahun 2013 14,8, dan pada tahun 2018 meningkat pesat menjadi 21,8. Kemudian ada proporsi obesitas pada dewasa umur lebih dari 18 tahun menurut provinsi berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Pada data ini diketahui bahwa provinsi tertinggi yang menderita obesitas adalah Sulawesi Utara sebesar 30,2 dan provinsi terendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 10,3. Nah, obesitas sendiri dapat memberikan beberapa dampak. Yang pertama ada sleep apnea atau henti napas waktu tidur, kemudian asma, kanker payudara, perlemakan hati, penyakit kandung empedu, ginjal, prostat, varises, stroke, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, dan hipertensi. Lalu, kira-kira faktor risiko apa aja sih yang dapat menyebabkan obesitas? Faktor pertama adalah faktor genetik. Bila salah satu orang tua obesitas, maka peluang anak-anak untuk mengalami obesitas sebesar 40 hingga 50%. Dan jika kedua orang tuanya obesitas, maka peluang faktor keturunan akan meningkat menjadi 70 hingga 80%. Faktor selanjutnya adalah pola makan. Jumlah asupan energi yang berlebih akan menyebabkan kegemukan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi, seperti tinggi lemak, gula, serta kurangnya serat akan menyebabkan ketidakseimbangan energi. Faktor yang ketiga adalah pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik sedentari atau kurang gerak dapat menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga akan meningkatkan risiko dari obesitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan obesitas. Yang pertama, mengatur pola makan sehat dan bergizi dengan mengonsumsi aneka ragam pangan, cara pengolahan pangan, dan jadwal makan yang tepat. Yang kedua, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, minimal 5 porsi per hari atau setara dengan 450 gram per hari atau 2/3 sayur dan 1/3 buah. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik. Yang keempat, tidak mengonsumsi rokok dan alkohol. Yang kelima, jaga berat badan ideal. Yang keenam, bila IMT sudah melebihi 27, maka perlu konsultasi ke dokter. Nah, yang terakhir, tips mengatasi obesitas. Yang pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Yang kedua, membatasi tidur yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Lakukan secara teratur
3-5 kali per minggu, kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Yang keempat, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan bermain games. Yang terakhir, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.